Sampai saat ini, Amerika Serikat masih relevan di Eropa. Penjelasan lebih dalam akan dibahas dalam video kali ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Sebagai salah satu negara adidaya di ranah internasional, Amerika Serikat mempunyai pengaruh yang besar dalam setiap bidang. Tidak hanya mempunyai pengaruh yang besar, tetapi juga dalam setiap konferensi internasional, Amerika Serikat memegang posisi yang penting. Kelompok kami akan membahas mengenai salah satu kawasan yang mana Amerika Serikat mempunyai kedudukan yang penting dan pengaruh yang besar. Kawasan tersebut adalah kawasan Eropa. Pengaruh Amerika Serikat di Eropa dapat dilihat melalui beberapa kontribusi yang Amerika Serikat berikan kepada Eropa di segala bidang dan juga kerjasama yang Amerika Serikat bentuk dengan beberapa organisasi internasional di Eropa, seperti NATO dan EU. Kerjasama yang telah dilakukan oleh dua kawasan adidaya ini selama beberapa dekade terus berjalan untuk menangani krisis global secara bersama. Berikut beberapa penjelasan mengenai di bidang apa saja Amerika Serikat berkontribusi di Eropa dan bentuk kerjasama apa saja yang Amerika Serikat bentuk dengan organisasi internasional di Eropa. Relevansi Amerika Serikat di Eropa dapat terlihat dalam bidang keamanan. Dapat dikatakan bahwa Eropa masih bergantung terhadap Amerika Serikat untuk menjamin keamanan di kawasannya. Hal ini dapat dilihat dari dominasi Amerika Serikat dalam North Atlantic Treaty Organization atau yang biasa kita sebut sebagai NATO. NATO adalah sebuah aliansi pertahanan militer yang didirikan pada tahun 1949. NATO ini sangat berperan dalam menjamin keamanan di kawasan Eropa. Amerika Serikat banyak berkontribusi terhadap NATO. Pertama, kontribusinya dalam militer. Nah, seperti yang kita tahu, kekuatan militer Amerika Serikat itu sangat besar. Salah satu situs pemeringkatan kekuatan militer di dunia yaitu Global Firepower pada tahun 2022 merilis bahwa Amerika Serikat menjadi negara dengan militer terkuat di dunia. Dalam NATO, Amerika Serikat menyediakan sumber daya militer yang signifikan, termasuk personel, peralatan, dan kekuatan tempur. Negara ini juga mengambil peran utama dalam menjaga kehadiran militer di Eropa. Berdasarkan data tahun 2021 yang dirilis US Defense Manpower Data Center, pasukan Amerika Serikat yang berada di Jerman berjumlah kurang lebih 35.000. Di Italia berjumlah kurang lebih 2.500 dan di UK berjumlah kurang lebih 10.000. Kontribusi Amerika Serikat yang kedua adalah perlindungan keamanan. Anggota NATO memiliki komitmen untuk saling melindungi negara aliansi terhadap ancaman keamanan. Di tengah ancaman Rusia, Amerika Serikat telah mengirimkan pasukan tambahan ke negara-negara Eropa untuk memperkuat pertahanan dari NATO. Presiden Joe Biden mengungkapkan bahwa pasukan tambahan ini mencapai 20.000. Earlier this year, we surged 20,000 additional U.S. forces to Europe to bolster our alliance in response to Russia's aggressive move, bringing our force total in Europe to 100,000. Kemudian kontribusi keuangan dengan kekuatan ekonominya, Amerika Serikat merupakan kontributor terbesar dalam pendanaan di NATO. Hal lain yang memperkuat pernyataan bahwa Amerika Serikat masih relevan di Eropa bisa kita lihat dari peristiwa invasi Rusia terhadap Ukraina sejak tahun lalu, di mana Amerika Serikat ini sendiri memberikan dukungan yang kuat terhadap Ukraina. Dukungan dari Amerika Serikat, NATO, dan juga beberapa negara lainnya berupa bantuan militer, bantuan finansial, dan juga bantuan kemanusiaan. But Thursday night brought something new. And faced with Russia's invasion, Ukraine needs more help. That won't be troops, as President Biden has made clear. We have no intention of fighting Russia. But this weekend, the West escalated its military support. First, the Americans released a further $350 million. Other countries offered more too: the UK, France, Poland, Turkey, Belgium, and crucially, Germany. Uni Eropa dan Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya juga sempat memberikan sanksi ekonomi sebagai bentuk kecaman kepada Rusia karena telah melakukan invasi kepada Ukraina. Secara lebih jelas, Amerika Serikat telah memberikan banyak bantuan kepada Ukraina. Bantuan-bantuan tersebut berupa 1. Bantuan militer. Sejak Januari 2021, Amerika Serikat telah mengeluarkan banyak biaya untuk membantu Ukraina, termasuk 42 miliar dolar sejak Rusia meluncurkan perang melawan Ukraina pada 24 Februari 2022.
melalui Ukraine Security Assistance Initiative yang merupakan program pendanaan yang dipimpin oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dalam meningkatkan kapasitas Ukraina untuk mempertahankan diri secara lebih efektif melawan invasi Rusia ini. Amerika Serikat telah melakukan pelatihan militer kepada angkatan bersenjata dan menunjang amunisi serta persenjataan Ukraina agar lebih maju. Yang kedua, bantuan kemanusiaan. United States Agency for International Development telah memberi Ukraina bantuan terkait musim dingin senilai $400 juta untuk membantu warga Ukraina mengakses air panas, listrik, perawatan kesehatan, dan pasokan dasar selama musim dingin dan perang masih berlangsung. Pembahasan selanjutnya masih berhubungan dengan relevansi Amerika Serikat di kawasan Eropa mengenai kepemilikan nuklir Amerika Serikat di berbagai kawasan Eropa. Jadi kepemilikan nuklir Amerika Serikat di kawasan Eropa ini dijadikan sebagai bagian dari strategi deterrence dalam konteks keamanan di kawasan Eropa itu sendiri. Jadi, konsep deterrence nuklir melibatkan ancaman penggunaan senjata nuklir sebagai upaya mencegah serangan dari pihak lain. Amerika Serikat sebagai anggota NATO telah menyediakan payung nuklir bagi sekutu-sekutunya di Eropa. Amerika Serikat menempatkan senjata nuklirnya di Eropa dan menyediakan komitmen untuk menggunakan senjata tersebut sebagai tanggapan terhadap ancaman yang signifikan kepada sekutu-sekutu NATO. Ini bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan kolektif kepada negara-negara NATO dan menciptakan keseimbangan strategis yang dapat mencegah adanya agresi. Lawan krisis iklim dan lingkungan. Sebagai wilayah yang menganut liberalisme, kedua wilayah ini sangat memperhatikan isu iklim dan lingkungan. Amerika Serikat sebagai emiter terbesar kedua di dunia dan negara-negara di Eropa yang sudah menjadi negara industrialisasi menarik perhatian publik dan juga mendapat tuntutan dari publik agar kedua wilayah ini segera mengurangi hal-hal yang dapat menyebabkan krisis lingkungan dan iklim semakin parah. Sebagai aksi nyata untuk memerangi krisis ini, EU dan Amerika Serikat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman untuk dihuni masyarakat dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Pada pertemuan tahun 2022, EU dan Amerika Serikat juga bertemu untuk membahas objek apa saja yang akan menjadi fokus utama dalam menangani krisis ini. Dan hasilnya terdapat 7 fokus utama, yaitu ekonomi sirkular, plastik, keamanan, keanekaragaman hayati, perikanan, dan segala yang berhubungan dengan laut, penggundulan hutan, meningkatkan keamanan dan mengurangi eksplorasi di kutub, dan keuangan yang berkelanjutan untuk meningkatkan pembiayaan hijau. Dalam bidang ekonomi, Amerika Serikat tetap menjadi mitra utama investasi luar negeri Uni Eropa teratas. Pada tahun 2021, ke-11 negara Eropa melaporkan posisi Foreign Direct Investments. Totalnya mencapai 3.052 miliar euro. Salah satu investor utamanya adalah Amerika Serikat yang menginvestasikan 405 miliar euro, 13,3% dari total nilai ekonomi investasi tertinggi, mempertahankan posisi yang sama seperti pada tahun 2020. Amerika Serikat merupakan eksportir terbesar gas alam cair atau LNG bagi negara Eropa sejak tahun 2022. Negara Uni Eropa lebih banyak mengimpor gas alam cair dari Amerika Serikat daripada mengimpor gas pipa dari Rusia. Tindakan yang dilakukan oleh negara-negara Eropa merupakan respon atas pembatasan pemasokan dari Rusia akibat sanksi ekonomi. Dalam hal ini, gas alam dari Amerika Serikat menjadi alternatif bagi negara Eropa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada tanggal 25 Maret 2022, Presiden Amerika Serikat Joe Biden bersama Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan kesepakatan jangka panjang dalam pemasokan LNG dari Amerika Serikat ke Uni Eropa. Kesepakatan tersebut merupakan sebuah langkah awal dari kerjasama keamanan energi antara Amerika Serikat dengan Uni Eropa. Setelah kesepakatan antara kedua belah pihak,
Amerika Serikat berjanji akan mengirimkan setidaknya 15 miliar meter kubik lebih banyak ke Eropa di tahun 2022. Ekspor gas alam cair atau LNG Amerika Serikat rata-rata mencapai 10,6 miliar kaki kubik per hari. Pada tahun 2022, ekspor gas alam cair meningkat sebesar 9% dibandingkan dengan tahun 2021. Menurut data bulanan Gas Alam Energy Information Administration, salah satu faktor meningkatnya ekspor LNG Amerika Serikat didorong oleh permintaan LNG yang kuat dari negara Eropa. Secara keseluruhan pada tahun 2022, sejak bulan Januari sampai bulan November, impor LNG dari Amerika Serikat mencapai lebih dari 50 miliar meter kubik. Jumlah tersebut 2 kali lipat lebih besar daripada impor di tahun 2021 yang berjumlah lebih dari 22 miliar meter kubik. Pemasokan LNG dari Amerika Serikat ke negara Eropa diperkirakan akan berlanjut dalam jangka panjang untuk memastikan pengisian penyimpanan untuk musim dingin mendatang. Selain itu, gas menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi negara Eropa untuk bertahan hidup di musim dingin. Dalam hal ini, kesepakatan antara Amerika Serikat dan Eropa dalam kerjasama keamanan energi merupakan bentuk relevansi Amerika Serikat di Eropa yang masih sangat relevan. Dengan kata lain, kebutuhan negara Eropa akan gas alam mengharuskan mereka untuk bergantung pada Amerika Serikat di samping pembatasan pasokan gas pipa dari Rusia akibat sanksi ekonomi.